saya maksudnya masuk akal lah, biar nggak saling ada cekcokan, ada salah paham. Iya, Kami tahu, betul. Terus, abang maunya kayak gimana yang saya maksud gitu? tujuannya agar saya mengerti, biar nggak ada kesalahpahaman. Lalu Anda dari dalil yang saya tampilkan apakah sudah ngerti atau tidak? Tadi saya udah kasih tahu satu kisi-kisi sama abang. Bang, kalau nanya sama Islam, bukan cuma di Al-Quran, kalau tentang Nabi Muhammad. Tapi, kalau tentang Nabi Muhammad itu hadis namanya dan sirah nabawiyah gitu. Jadi kalau Anda bertanya tentang hukum gitu ya Bang ya, mana ibaratnya hukum mencuri? Nah, ada di Al-Quran Anda cari gitu. Karena Al-Quran itu kitab hukum-hukum gitu. Gimana Bang? Itu kan yang abang baca, membaca, mengejelasinnya kan belum dijelasin abang secara. Kalau kayak gini aja, ya secara di Indonesia aja, kalau Al-Quran kitab hukum, undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Ya Bang ya, ini undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Lalu ada lagi kitab yang menjelaskan undang-undang tadi. Menjelaskan kalau mencurinya malam, hukumannya hanya 5 tahun. Ya, mencurinya siang, hukumannya 6 tahun. Terus kadar yang dia curi berapa? Dijelaskan lagi oleh kitab lain undang-undang tadi. Gitulah Al-Quran, kitab hukum, karena saking lengkapnya undang-undang dari Quran harus dijelaskan dengan hadis lagi. Gitu Bang. Nah, kan masuk gitu. Kalau undang-undang negara mencuri dihukum 6 tahun. Gak tahu kita mencuri berapa banyak, apa yang dicuri, keadaannya siang atau malam. Kan bukan negara, bukan undang-undang dari negara tadi yang menjelaskan, tapi kitab lain yang menjelaskan. Gitu Bang. Artinya apa? Terlalu lengkap ya satu ayat dari undang-undang, karena dia lengkap terkandung di ayat itu, maka ada penjelasannya lagi kitab lain. Gitulah Al-Quran. Karena terlalu lengkap Al-Quran itu satu ayatnya, dia harus dijelaskan hadis lagi dan dijelaskan oleh ulama gitu. Oke Bang, dua pertanyaan mungkin udah terjawab. Mudah-mudahan yang abang jawab itu mungkin bisa saya terima dengan pelan-pelan. Ya pelan-pelan, betul. Kita berdiskusi secara baik-baik aja ya Bang ya, nggak ada sistem yang. Ya dari tadi mana saya ada mau gigit abang, nggak ada kan? Tujuan saya ke sini, mohon maaf Bang, tujuan saya ke sini cari ilmu Bang, bukan cari masalah Bang. Iya, paham Bang. Makanya silakan nanya, saya nggak hanya sedikit bertanya tentang kekristenan kan tadi. Silakan abang nanya lagi, mungkin bisa saya komparasi gitu. Kan beda sama mungkin kalau ada saudara saya Kristen masuk ke rumah Bang, mungkin langsung menanggapi secara emosional kan. Oh itu enggak apa-apa Bang, itu hama itu. Nah itu baru hama itu, itu hama. Nggak usah abang urus diri sendiri abang aja, buktikan abang bukan hama gitu. Kalau yang naik ke room saya marah-marah, itu hama itu, gitu Bang. Ya nggak usah digubris kayak gitu. Tujuan saya ke sini secara damai, secara baik-baik Bang, bukan secara yang kotor ya. Tujuan saya ke sini belajar, intinya belajar tentang ini. Karena abang saya pikir mengetahui segalanya tentang keagamaan. Oh, Bang, sorry Bang, saya ini orang yang tidak tahu apa-apa. Ya, Gak tahu apa-apa. berarti saya salah rum kalau abang nggak tahu tentang agama. Saya ini nggak tahu apa-apa, karena semenjak kecil saya diberikan akal dan otak yang kosong. Jadi pengetahuan saya sekarang ini itu hanyalah pinjaman. Jadi saat ini saya nggak tahu apa-apa, kecuali pinjaman dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jadi Bang, pertanyaan ketiga Bang ya, biar saya paham tentang agama seberang dulu Bang. Tentang perkawinan Bang. Terus gimana tuh?
di Islam ada nikah kontrak, ada nikah sah, ada nikah sah secara agama, ada nikah kontrak. Nikah kontrak itu diperbolehkan atau enggak Bang? Nikah kontrak haram, itu namanya mut'ah.